Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab lingkaran. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Haidar. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang kita akan membahas tentang KD, indikator, dan tujuannya terlebih dahulu. Kompetensi dasar: menjelaskan unsur-unsur lingkaran, menghitung keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Indikator: menjelaskan tentang lingkaran, unsur-unsur, dan ukurannya. Selanjutnya menentukan keliling dan luas lingkaran. Tujuan pembelajaran: tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran. Kedua, siswa dapat menghitung keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu ada pengertian, kedua unsur-unsur lingkaran, dan ketiga keliling dan luas lingkaran. Pertama, pengertian. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terbagi menjadi 10. Pertama itu titik pusat, 2 jari-jari, 3 diameter, 4 busur, 5 tali busur, 6 tembereng, 7 juring, 8 apotema, 9 sudut pusat, dan 10 sudut keliling. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat itu yang letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, inilah jari-jari. Dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, pada gambar di samping, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Selanjutnya, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis OB dan OD pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran tersebut. Perhatikan bahwa BD sama dengan OB plus OD. Jadi, garis OB dan garis OD pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran. Jadi, garis OB dan garis OD merupakan diameter lingkaran. Dengan kata lain, nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Dapat tulis secara matematis, D sama dengan 2R. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Selanjutnya, busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembaran di lengkungan tersebut. Pada gambar di samping, garis lengkung AB merupakan busur lingkaran P. Nah, inilah yang disebut dengan busur lingkaran. Selanjutnya, tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Nah, jadi garis biru ini yang dinamakan tali busur lingkaran. Selanjutnya,
Tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, pada gambar di samping, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang berwarna merah dan dibatasi oleh busur CD, dan tali busur CD. Nah, yang berwarna merah ini dinamakan tembereng. Selanjutnya juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi juring lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari. Di sini ada jari-jari OB dan jari-jari OA. Nah, pada gambar samping, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diasir biru yang dibatasi oleh jari-jari OA dan OB serta busur AB atau BA. Dinamakan juring BOA. Sekarang apotema. Nah, apotema lingkaran merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Nah, jadi apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat, nih di sini titik pusat, dengan daerah tali busur atau dengan tali busurnya. Nah, ini AD ini tali busur. Jadi apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nih, ini contohnya. Selanjutnya, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Nah, pada gambar samping, garis OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusat O membentuk sudut pusat, yaitu sudut AOB. Ini sudut pusat AOB. Sekarang sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar di samping, garis AC dan BC merupakan tali busur yang berpotongan di titik C membentuk sudut keliling sudut ACB. Nah, ini sudut ACB ini dinamakan sudut keliling. Sekarang contoh soal. Nah, lihat gambar ini. Di sini perhatikan gambar lalu tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, tembereng, juring, apotema. Kita lihat jawabannya. Titik pusatnya, kita lihat titik pusatnya adalah G. Jari-jarinya itu ada GA, GB, GC, dan GD. Nah, diameternya itu mana? Nah, diameternya itu adalah AC. Nah, sekarang busur itu garis lengkung AB, lengkung BC, garis lengkung CD, dan garis lengkung AD. Tali busurnya mana nih? Nah, tali busurnya ini nih, kita lihat B dan C tali busur. Sekarang tembereng atau daerah yang dibatasi oleh busur BC dan tali busur BC. Juring-juring atau juring. Di sini ada AGB, AGD, dan CGD. Apotemanya ini, apotemanya GE apotema. Baik, materi sekarang kita kembali ke materi. Nah, pengertian sudah, unsur-unsur lingkaran sudah, sekarang keliling dan luas lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Rumusnya itu adalah K sama dengan 2VR atau K sama dengan VD. Nah, dengan nih V sama dengan 3,14 atau 22/7. Jadi V-nya itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Nah, R itu jari-jari lingkaran, D-nya itu diameter. Nah, R ini garis dari titik pusat ke lengkungan,
Nah, sedangkan diameter itu yang menghubungkan dua jari-jari. Selanjutnya contoh soal. Diameter sebuah botol minuman 42 mm, tentukan panjang pita merek minuman yang dipasang pada dinding permukaan botol minuman tersebut. Nah, ini gambarnya. Langsung saja kita penyelesaian. Rumusnya itu adalah karena di sini yang ditentukan itu diameter, berarti kita menggunakan rumus yang K sama dengan pi D. Kita masukkan saja pi-nya 22/7 dikali 42 mm sama dengan 132 mm, atau kita bisa jadikan mm ke cm. Jadi hasilnya 13,2 cm. Jadi panjang label tersebut ketika diputus lalu dibentangkan adalah 132 mm atau 13,2 cm. Sekarang luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya itu adalah L sama dengan VR pangkat 2 atau L sama dengan 1/4 VD pangkat 2. Nah, sama V-nya itu kita bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. R itu adalah jajar lingkaran, D-nya itu diameter. Langsung saja contoh soal. Nah, jika diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Penyelesaian. Diketahuinya diameter sama dengan 14 cm. Ditanyakan luas lingkaran. Berarti kita menggunakan rumus yang L sama dengan 1/4 V kali D pangkat 2. Langsung saja kita masukkannya. Rumusnya 1/4, V-nya kita pakai yang 22/7 karena diameternya yang diketahui itu adalah kelipatan 7. Jadi untuk memudahkan saja kita gunakan yang 22/7 dikali 14 pangkat 2. Nah, hasilnya itu adalah 154 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Nah, jadi luas lingkaran tersebut adalah 154 cm kuadrat. Sekarang nah, ini ada latihannya. Ada 2 soal. Nah, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Nanti soal ini akan saya masukkan di aplikasi Edu Learning. Ada 2 soal. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Ini adalah biodata saya. Nah, ini adalah biodata saya. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada bab lingkaran. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Jaga diri kalian masing-masing. Jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.